Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait dengan pengadilan dari perspektif psikologi hukum. Sebagai pendahuluannya, dapat kita ketahui bahwa pengadilan merupakan institusi penting dalam sistem hukum yang berfungsi menegakkan keadilan dan menyelesaikan suatu perkara. Psikologi hukum adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan sistem hukum. Bidang ini mengkaji bagaimana proses psikologis mempengaruhi perilaku dalam konteks hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku manusia. Dalam konteks pengadilan, psikologi hukum memberikan wawasan penting tentang bagaimana keputusan dibuat, bagaimana kesaksian dinilai, dan bagaimana keadilan dapat dicapai atau justru terhambat oleh faktor-faktor psikologis. Dalam konteks pengadilan, psikologi hukum memberikan wawasan penting tentang bagaimana keputusan dibuat, bagaimana kesaksian dinilai, dan bagaimana keadilan dapat dicapai atau justru terhambat oleh faktor-faktor psikologis. Penelitian dalam psikologi hukum telah mengungkapkan bahwa berbagai fenomena menarik seperti bagaimana penampilan fisik terdakwa dapat mempengaruhi persepsi juri tentang kesalahannya, bagaimana urutan penyajian bukti dapat mempengaruhi keputusan akhir, bagaimana pertanyaan yang mengarahkan dapat mendistorsi ingatan saksi, dan bagaimana kondisi psikologis korban dapat mempengaruhi kesediaannya untuk melaporkan kejahatan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa proses peradilan jauh lebih kompleks daripada sekedar penerapan silogisme hukum terhadap fakta-fakta yang ada. Faktor psikologis dalam pengambilan keputusan hakim. Poin 1, bias kognitif, musuh tersembunyi objektivitas. Poin 2, bias implisit, bayangan yang tidak ingin kita akui. 3. Dimensi emosional, keadilan tidak bebas dari perasaan. 4. Tekanan sosial dan institusional. B. Reliabilitas kesaksian saksi mata. Kesaksian saksi mata sering dianggap sebagai bukti yang sangat kuat dalam pengadilan. Namun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa memori manusia memiliki keterbatasan signifikan yang dapat mempengaruhi akurasi kesaksian. Memori sebagai konstruksi, bukan rekaman. Yang kedua, konteks yang mempengaruhi akurasi lebih dari sekedar perhatian. Poin ketiga yaitu post-event information dan misinformation effect. Kemudian pada poin keempat yaitu line up procedures dan identifikasi yang salah. Kemudian pada poin yang kelima yaitu false confession, yaitu ketika memori menjadi penuduh diri. Selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu pembahasan mengenai psikologi terdakwa dalam proses peradilan. Seperti yang kita ketahui, terdakwa menghadapi berbagai tantangan psikologis selama proses peradilan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam pembelaan mereka. Seperti yang pertama, yaitu tekanan psikologis dan dampaknya pada dua proses. Kita masuk kepada poin kedua, yaitu kompetensi mental dan akses ke keadilan. Poin yang ketiga yaitu interogasi dan pengakuan palsu. Poin yang keempat yaitu dampak psikologis penahanan. Kesimpulannya adalah analisis pengadilan dari perspektif fisiologi hukum mengungkapkan bahwa proses peradilan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologi yang kompleks. Meskipun sistem hukum dirancang untuk objektif dan rasional, realitasnya menunjukkan bahwa faktor-faktor manusia seperti bias kognitif, keterbatasan memori, emosi, dan dinamika sosial memainkan peran signifikan dalam setiap tahap proses peradilan.